Candi Penataran atau nama aslinya adalah Candi Palah adalah sebuah gugusan candi bersifat keagamaan Hindu Siwaitis yang terletak di Desa Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Candi termegah dan terluas di Jawa Timur ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, di sebelah utara Blitar, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Dari prasasti yang tersimpan di bagian candi diperkirakan candi ini dibangun pada masa Raja Srengga dari Kerajaan Kadiri sekitar tahun 1200 Masehi dan berlanjut digunakan sampai masa pemerintahan Wikramawardhana, Raja Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1415. Dalam kitab Desawarnana atau Nagara Kretagama yang ditulis pada tahun 1365, candi ini disebut sebagai bangunan suci, Palah, yang dikunjungi Raja Hayam Wuruk dalam perjalanan kerajaan bertamasya keliling Jawa Timur. Candi Penataran telah diusulkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO sejak 19 Oktober 1995. Kompleks candi ini adalah gugusan beberapa bangunan yang membujur dalam poros barat Laut Tenggara. Di belakang candi utama di sisi timur terdapat sungai yang berhulu di Gunung Kelut. Kompleks candi ini disusun dalam pola linear. Beberapa candi perwara dan balai pendopo terletak di depan candi utama. Tata letak ini berbeda dengan candi pada langgam Jawa Tengah, misalnya Candi Sewu, yang disusun dalam pola mandala konsentrik dengan candi utama terletak di tengah halaman candi dikelilingi barisan candi perwara. Pola susunan linear dengan pola agak tidak beraturan pada Candi Penataran ini merupakan ciri khas langgam Jawa Timur yang berkembang pada zaman Kediri hingga Majapahit, lalu dilanjutkan pada pola tata letak Pura Bali. Kompleks bangunan Candi Penataran menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar membujur dari barat laut ke timur dan tenggara. Seluruh halaman komplek percandian, kecuali yang bagian tenggara, dibagi menjadi 3 bagian, yang dipisahkan oleh 2 dinding. Susunan dari komplek Candi Penataran yang sangat unik dan tidak tersusun simetris. Hal ini menunjukkan bahwa pembuatan candi tidak dalam satu periode. Arkeolog meyakini bahwa Candi Penataran di masa penggunaannya dulu dinamakan Candi Palah, sebagaimana disebut dalam prasasti Palah. Isi prasasti menyebutkan tahun 1194 sebagai tahun pembangunan oleh Raja Cerara, Srenggra, yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarwokwara Triwikramawataranidi Cenggalancana Dikwijayotungadewa yang memerintah Kerajaan Kediri antara tahun 1190-1200. Maksud pembangunan adalah sebagai candi gunung untuk tempat upacara pemujaan agar dapat menangkal atau menghindar dari mara bahaya akibat Gunung Kelut yang sering meletus dan merusak kawasan pemukiman dan pertanian. Kitab Negara Kretagama yang ditulis oleh MPU Prapanca menceritakan perjalanan Raja Hayam Wuruk, yang memerintah Kerajaan Majapahit antara tahun 1350-1389, ke Palah, untuk melakukan pemujaan kepada Hyang Acalapat, perwujudan Siwa sebagai Girindra, Giri Indra, dewa penguasa gunung. Kesamaan nama Girindra yang disebut pada kitab Negara Kretagama dengan nama Ken Arok yang bergelar Girindra atau Girinatha menimbulkan dugaan bahwa Candi Penataran adalah tempat pedarmaan, perabuan. Ken Arok, Girindra juga adalah nama salah satu wangsa yang diturunkan oleh Ken Arok selain Wangsa Rajasa dan Wangsa Wardana. Sedangkan Hyang Acalapati adalah salah satu perwujudan dari Dewa Siwa. Serupa dengan peneladanan sifat-sifat Batara Siwa yang konon dijalankan Ken Arok. Perhatian kembali terhadap kompleks Palah dilakukan pada tahun 1286 oleh penguasa terakhir Singhasari, Kertanegara. Dia mendirikan Candi Naga dengan hiasan relief naga yang disangga 9 orang sebagai lambang Surya Sengkala, Naga Muluk Sinangga Jalma, atau tahun 1208 Saka. Pada masa pemerintahan Jayanegara, Raja kedua Majapahit, Candi Penataran mulai mendapat perhatian kembali, kemudian dilanjutkan pada masa Tribuana Tunggadewi dan Hayam Wuruk. Pemujaan terhadap Dewa Palah semakin kental diwarnai pemujaan kepada Dewa Gunung atau Shiva. Candi Penataran diresmikan sebagai Candi Negara dengan status Dharma Lepas. Sesuai angka tahun yang dipahatkan di dinding kolam yaitu tahun 1337 Saka atau tahun 1415 merupakan angka tahun termuda di antara angka-angka tahun yang terdapat di kompleks Candi Penataran tersebut. Waktu itu Majapahit di dalam masa pemerintahan Wikramawardhana. Kronik berbahasa Sunda yang berasal dari abad ke-15 mengenai kisah perjalanan Bujangga Manik, seorang bangsawan kerajaan Sunda, menyebutkan bahwa Rabut Palah masih merupakan tempat belajar agama dan tujuan ziarah yang ramai. Dalam naskah itu sang tokoh mengaku tinggal di sana selama setahun dan kemudian terpaksa pergi karena para peziarah lebih mementingkan hal duniawi. 5. Candi Penataran pertama kali dilaporkan keberadaannya oleh catatan Inggris pada tahun 1815, tetapi sampai tahun 1850 belum banyak dikenal.
Penemunya adalah Sir Thomas Stamford Raffles, 1781-1826, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris yang pernah berkuasa di Nusantara. Seiring berjalannya waktu, kompleks Candi Penataran yang sempat terabaikan mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah dan kemudian dipugar. Selain sebagai kompleks percandian terluas, Candi Penataran juga memiliki kekhasan dalam ikonografi reliefnya. Gaya reliefnya menunjukkan bentuk yang jelas berbeda dari candi-candi Jawa Tengah dari sebelum abad ke-11 seperti Candi Prambanan. Wujud relief manusia digambarkan mirip wayang kulit, seperti yang bisa dijumpai pada gaya pengukiran yang ditemukan di Candi Suku, suatu candi dari masa akhir periode Hindu-Buddha dalam sejarah Nusantara. Pada dinding candi utama terukir relief Ramayana dengan tokoh Rama dan Sinta, dan relief Krisnayana dengan tokoh Krishna dan Rukmini. Kisah Krisnayana menceritakan Krishna yang menculik dan mempersunting Rukmini. Relief candi di Jawa Timur biasanya dipahat berdasarkan analogi riwayat hidup tokoh yang didharmakan di tempat tersebut. Kisah Ramayana dan Krisnayana yang dipahatkan pada dinding Candi Penataran ditafsirkan mirip dengan kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Ketokohan Ken Arok sendiri masih menjadi kontroversi antara karakter seorang bandit yang berambisi memperbaiki keturunan setelah mengerti arti cahaya yang terpancar dari garba Ken Dedes yang dilihatnya dan kemudian membunuh Tunggul Ametung yang menjadi suami Sang Nareswari. Atau karakter seorang bangsawan yang mengemban amanat dari Empedu Purwa yang merupakan ayah Ken Dedes sekaligus keturunan Empedu Sindok untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Kanjuruhan yang ditaklukkan oleh kerajaan Kediri. Dengan dukungan kalangan Brahmana dari kedua kerajaan, Kitab Negara Kretagama menyebutkan bahwa Ken Arok dicandikan di daerah Kagenengan, yang dewasa ini masih tersisa sebagai nama desa di wilayah selatan Kabupaten Malang, tepatnya di Kecamatan Pakisaji. Belum dapat dipastikan apakah desa Kagenengan ini merupakan tempat yang sama yang disebut dalam Kitab Negara Kertagama, dan apakah luas daerah ini pada zaman itu meliputi wilayah Kecamatan Nglegok, tempat Candi Penataran berada.